Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kelas Zaid bin Hariza, Khalid bin Walid, Salman Al-Farizi, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria, bahagia. Allah Akbar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Posisi berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, untuk lebih semangat pada SBDP pada hari ini, marilah kita tepuk SBDP terlebih dahulu ya. Masih ingat? Oke, kita coba ya. Tepuk SBDP. Seni budaya dan prakarya, berkreasi di jalan Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, kita coba sekali lagi yang lebih semangat ya. Tepuk SBDP, seni budaya dan prakarya, berkreasi di jalan Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Keren teman-teman semua. Nah, kita langsung ya. Pada hari ini, KD dan indikator yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu 3.2, mengetahui bentuk dan variasi pola irama melalui lagu, alat musik, dan perkusi yang tersedia. Lalu 4.2, menampilkan bentuk dan variasi irama lagu. Dan indikatornya, yang pertama memahami pengertian dari alat musik ritmis. Lalu yang kedua menyebutkan alat musik ritmis tradisional dan modern. Dan yang ketiga menyanyikan lagu Garuda Pancasila diiringi alat musik ritmis. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama siswa dapat memahami pengertian alat musik ritmis. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan alat musik ritmis tradisional dan juga modern. Yang ketiga, menyanyikan lagu Garuda Pancasila diiringi alat musik ritmis. Oke. Nah, kita ada permainan pertama yaitu tentang tebak gambar. Nah, di sini ada 3 clue ya teman-teman. Yang ada 5 huruf ya, diakhiri dengan huruf G ya teman-teman. Nah, clue pertama, aku adalah sebuah alat musik terdiri dari 5 kata, huruf belakangnya adalah G. Lalu yang kedua, aku selalu ada di hari besar agama Islam. Ada di Idul Adha, di Idul Fitri maupun hari besar tahun baru Muharram ya. Dan yang ketiga, bunyi yang dihasilkan sangat keras ya. Biasanya kita pukul ketika Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Benar sekali, beduk. Oke, itu tadi pengantar tebak-tebakan pada hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa dan wujud, dan dapat ditimbang. Nah, jadi benda itu menempati ruang, ada massa atau ada beratnya, ada wujudnya, dan dapat ditimbang. Misalnya di sini Bu Frista punya kaleng, dia menempati sebuah ruangan, punya berat. Jika Bu Frista timbang, ya ini namanya benda. Tapi kalau angin, kira-kira benda atau tidak ya? Nah, angin
itu benda tapi berbentuk gas ya. Nanti kita akan belajari bentuk benda ada padat, gas, dan cair. Lalu benda-benda tersebut banyak jenisnya, dapat dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatnya. Seperti dari kayu, itu ada lemari ya. Lemari adalah benda yang terbuat dari kayu. Kemudian ya terbuat dari plastik ya. Kemudian ada uang logam ya, dari logam, dan kaca untuk jendela. Nah, itu tadi materi tema 3 benda di sekitarku. Selanjutnya, tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 mengenai benda di sekitar kita. Yuk kita amati nih di gambar ini ya. Ada 3 gambar alat musik. Piano ini ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari kayu. Lalu alat musik yang kedua ada yang namanya angklung, terbuat dari bahan bambu. Nah, dan yang alat musik yang ketiga ada gong, terbuat dari bahan logam ya teman-teman. Nah, gambar-gambar ini mengantarkan kita untuk materi hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang alat musik ritmis. Oke, nah langsung ya. Setiap benda memiliki bunyi yang khas. Jika kita ketuk akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Misalnya Bu Prista punya kaleng nih. Jika Bu Prista pukul bunyinya. Nah, lalu Bu Prista punya kaca. Jika Bu Prista ketuk bunyinya, kira-kira bunyinya sama atau tidak ya? Tidak dong ya. Tadi yang kaleng tok tok tok, sedangkan yang kaca ting ting ting. Nah, jadi setiap benda memiliki bunyi yang berbeda-beda ya teman-teman. Jika bunyi benda tadi digunakan secara beraturan, bunyi tersebut dapat kita gunakan untuk mengiringi lagu dan mengatur irama. Oke, lanjut. Ada yang tahu nih dari tadi pengertian atau yang sudah Bu Prista praktekkan, apa sih alat musik ritmis? Ada yang tahu? Oke, benar sekali. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, jadi tidak ada nadanya ya. Nah, maksudnya tidak bernada itu dia hanya memiliki satu bunyi ya, atau paling banyak 2 atau 3 bunyi saja. Sedangkan yang bernada biasanya ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu yang namanya alat musik bernada. Sedangkan alat musik ritmis tidak memiliki nada. Biasanya alat musik ritmis ini berguna untuk mengatur tempo dan sebagai tanda bagi pemain musik untuk memulai atau berhenti bermain. Kebanyakan alat musik ini dipukul atau digetarkan atau digoyang-goyangkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada alat musik ritmis tradisional. Berarti alat musik ini ya berasal dari asli ya teman. Yang pertama ada alat musik tifa. Nah, tifa ini berasal dari Papua. Cara memainkannya dipukul. Nah, bahan pembuatnya adalah kayu dan kulit. Yang kedua ada alat musik kendang. Nah, ini biasanya ada di acara kondangan ya. Kendang ini berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya sama, dipukul, terbuat dari kayu dan kulit. Alat musik yang ketiga bernama gendang bulo, berasal dari Sulawesi Selatan. Cara menggunakannya dipukul menggunakan kayu dan kulit. Oke, ada lagi gong. Nah, biasanya ini digunakan ketika peresmian ya suatu acara. Gong ini berasal dari Jawa Tengah. Cara memainkannya dipukul, dung dung surit. Nah, terbuat dari logam. Yang kelima sekarang ada doli, berasal dari Sumatera Utara. Cara mainnya dipukul,
terbuat dari bahan kayu bagian bawah dan kulit di bagian ya. Lalu yang keenam ada talempong. Nah, talempong ini memiliki banyak bentuk ya. Jadi bentuknya ada banyak ya, seperti ini bentuk talempong. Kalau di Jawa biasanya gamelan ya. Jadi di Sumatera disebutnya sebagai talempong, tapi walaupun bentuknya banyak atau jumlahnya banyak, bunyinya sama ya, teman-teman. Ini berasal dari Sumatera Barat, dimainkannya dengan cara dipukul. Buatnya dari bahan logam. Selanjutnya ada tuma dari Kalimantan Barat, dipukul ya, masih sama dipukul. Nah, bawahnya terbuat dari kayu dan atas dari kulit. Lalu yang selanjutnya ada calung. Nah, calung ini alat musik dari Jawa Barat, mirip dengan angklung. Bedanya kalau angklung digoyang-goyangkan, kalau calung dipukul ya, biasanya menggunakan tongkat. Nah, ini sama, berasal dari Jawa Barat, mirip dengan angklung ya, terbuat dari bambu. Lalu ada rebana, berasal dari Melayu, dengan cara dipukul ya, kulit. Nah, selanjutnya masih alat musik tradisional, ada kecrek, cek. Nah, ini berasal dari Jakarta. Caranya digetarkan itu maksudnya digoyang ya, terbuat dari kayu. Nah, ada kayunya, kemudian ada logam dan juga kulit untuk dipukulnya. Lalu ada garantung, mirip seperti tadi talempong dan gong ya, dari Kalimantan Tengah. Bedanya namanya garantung, terbuat dari bahan logam. Dan ada gula gending ya, ini seperti kaleng ya, terbuat dari kaleng ya, kaleng atau logam, berasal dari Nusa Tenggara Barat. Cara memainkannya masih sama, dipukul ya. Jadi rata-rata alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digetarkan atau digoyangkan ya. Nah, tadi yang tradisional, sekarang kita akan coba melihat alat musik ritmis yang modern. Oke. Yang pertama, triangle. Nah, ini triangle itu diambil dari bahasa Inggris ya, yang artinya segitiga. Karena bentuknya segitiga, maka alat musik ini disebut sebagai triangle. Terbuat dari bahan logam, cara memainkannya dipukul, ting 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 ting, seperti itu. Kemudian ada senar drum ya. Jadi di bawah drum ini terdapat senar-senar, dimainkannya dengan cara dipukul. Ya, pinggirannya terbuat dari kayu dan atas terbuat dari kulit. Lalu yang ketiga ada marakas. Nah, marakas ini ada di film atau di kartun Upin dan Ipin ya. Nah, dia dimainkan dengan cara digetarkan. Ada yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari plastik ya. Itu yang pertama, alat musik ritmis modernnya. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada timpani dengan cara dipukul, terbuat dari kayu dan kulit. Yang selanjutnya ada konga. Konga ini berasal dari Afrika ya, dipukul teng 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 teng. Nah, itu dipukul, terbuat dari kayu dan kulit. Yang selanjutnya ada kastayet, cara memainkannya ditekan seperti ini. Nah, terbuat dari kayu ya, teman-teman. Selanjutnya ada tamborin ya, yang caranya digetarkan, terbuat dari kayu dan logam. Kemudian ada guiro dengan cara digesek ya, jadi yang bulatnya digesek seperti ini. Nah, cara memainkan dari kayu. Dan yang terakhir ada drum dengan cara dipukul, terbuat dari kayu, kulit dan logam. Oke. Nah, ini kita akan review. Tadi gong adalah alat musik tradisional Jawa Tengah yang dimainkan dengan cara dipukul, bahannya adalah logam. Lalu yang kedua ada marakas, alat musik modern yang dimainkan dengan cara digetarkan, terbuat dari kayu. Yang ketiga ada timpani, alat musik modern dengan cara dipukul, terbuat dari kayu dan kulit. Alat musik tifa tradisional dari Papua, dipukul, terbuat dari kayu dan kulit. Triangle, alat musik modern dengan cara dipukul,
terbuat dari bahan logam. Dan yang terakhir ada kendang, alat musik tradisional dari Jawa Barat dengan cara dipukul, terbuat dari kayu dan kulit. Nah, sekarang yuk kita tebak nih gambar yang pertama. Kira-kira ini alat musik apa ya? Yang ini? Nah, benar. Ini adalah tifa, berasal dari Papua. Lalu yang kedua, mana nih? Nah, yang kedua, kira-kira ini namanya apa? Ada yang ingat? Namanya guiro ya teman-teman. Nah, ini namanya guiro, dengan cara digesekkan ya, mainnya digesek. Lalu yang sampingnya apa ini? Drum, benar ya, modern, alat musik modern dengan cara dipukul. Selanjutnya yang ini dari kaleng-kaleng, kira-kira apa namanya ya? Nah, namanya adalah gending gulo ya, dari Sulawesi Selatan. Kalau yang di bawah nih, yang pertama ini namanya apa? Kendang, dari mana? Jawa Barat. Dimainkannya bagaimana ya? Dipukul, terbuat dari kayu dan kulit. Sebelah sini, ini alat musik apa nih namanya? Mana nih? Nah, ini namanya apa ya? Namanya adalah doli ya teman-teman, dari Sumatera Utara. Dan yang terakhir ini bernama talempong, dari Sumatera Barat, terbuat dari logam. Itu tadi nama-nama alat musik modern dan tradisional ya, alat musik ritmis ya. Oke, tadi kita ingat dulu ya, apa sih alat musik ritmis? Ada yang masih ingat? Benar sekali teman-teman. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, biasanya digunakan untuk mengatur tempo. Kalau contoh alat musik ritmis tradisional nih dari gambar ini tadi namanya apa saja? Ada gendang, tifa ya, gendang gulo, doli dan talempong. Kalau yang modern ada guiro dan juga drum. Itu tadi alat musik ritmis tradisional dan modern. Oke, sekarang kita akan mempraktikkan bernyanyi lagu Garuda Pancasila diiringi alat musik ritmis yang ada di rumah ya. Teman-teman bisa menggunakan kaleng, kemudian botol diisi kacang-kacangan atau beras ya, atau botol kaca. Nah, kemudian bisa menggunakan pensil untuk ya, dan juga Bu Guru menggunakan sumpit ya, atau yang lain yang ada di rumah ya teman-teman. Kita akan bersama-sama mencoba nyanyi lagu Garuda Pancasila. Teman-teman tahu lagunya? Oke, yuk kita coba nyanyi bersama terlebih dahulu ya. Yuk, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, lagunya seperti itu ya. Sekarang kita bersama-sama akan menyanyikan lagunya sambil diiringi alat musik ritmis. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia
berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita sudah mempraktikkan bernyanyi diiringi alat musik ritmis ya. Selanjutnya, oke, tugasnya teman-teman mengerjakan LK tema 3 subtema 1 pada tanggal 29 September 2021 dan juga membuat video bernyanyi lagu Garuda Pancasila diiringi alat musik ritmis ya teman-teman. Yang offline bisa melakukan ini, yang online kita melakukan ini maksud Bu Frista, dan yang offline kita akan melakukannya saat PTMT ya. Oke, duniawi, benda dapat dibuat dari berbagai macam bahan sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Perbedaan bunyi pada benda-benda tersebut dapat dijadikan pengiring lagu yang disebut sebagai alat musik ritmis, sehingga terjadi perpaduan irama yang beraturan, satu kesatuan yang akan terdengar indah ya teman-teman. Kemudian ukhrawinya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya, umumkanlah oleh kalian pernikahan ini, laksanakanlah ia di masjid-masjid dan pukullah rebana dalam rangka hal itu. Nah, dalam hadis ini terdapat alat musik rebana, yaitu alat musik ritmis yang tadi kita bahas ya teman-teman. Oke. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan keindahan. Di dalam hadis terdapat salah satu alat musik ritmis yang bisa kita gunakan di hari besar pernikahan, yaitu rebana. Selain itu, dengan mempelajari alat musik ritmis, salah satunya yang biasa digunakan dalam hari besar Islam adalah beduk. Dengan belajar alat musik ritmis, kita dapat mempelajari cara bermain beduk yang bisa kita gunakan dalam pawai-pawai agama Islam seperti perayaan Hari Idul Adha, Hari Idul Fitri, maupun di hari Tahun Baru Muharram. Teman-teman dapat menggunakannya di dalam pawai dan mengenalkan bahwa Islam adalah agama yang indah ya teman-teman. Semangat belajar menggunakan alat musik ritmis. Carilah pahala sebesar-besarnya untuk belajar alat musik ritmis ini sebagai bekal teman-teman di akhirat nanti. Sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Frista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.